Sobat BMKG Kaltara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena La Niña. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang La Niña, mari kita pahami dahulu tentang El Nino Southern Oscillation atau yang biasa dikenal dengan ENSO. Karena La Niña merupakan salah satu dari fase ENSO. ENSO merupakan fenomena alam berupa fluktuasi suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik, yaitu wilayah bagian timur tengah dan barat Pasifik ekuator yang berinteraksi dengan perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Fluktuasi suhu muka laut tersebut kemudian akan menghasilkan fase El Niño, La Niña, dan fase netral yang berevolusi secara bergantian. Fluktuasi suhu muka laut pada Samudra Pasifik pada saat fase El Niño dan fase La Niña membentuk pola naik turun yang terlihat seperti sebuah osilasi. ENSO biasanya terjadi dalam siklus antar tahunan dengan perulangan kejadian 2 hingga 8 tahun. Yang pertama adalah fase netral. Dalam fase ini, arus laut yang hangat di Pasifik Tengah dibawa oleh angin pasat timuran. Angin pasat adalah angin yang berhembus di wilayah tropis dari timur ke barat. Angin pasat timuran mendorong arus laut hangat dari Pasifik Tengah ke Pasifik Barat atau sisi timur Indonesia. Suhu permukaan Pasifik Barat yang hangat menyebabkan kondisi atmosfer di sekitarnya menjadi lembab. Kemudian terjadilah proses konveksi di wilayah tersebut yang membentuk awan-awan hujan. Udara hangat yang naik ke lapisan atas troposfer, puncak dari troposfer dingin. Ketika udara hangat bertemu dengan udara dingin, maka udara tersebut menjadi kering, kemudian bergerak ke timur menuju Pasifik Timur dan turun di pesisir Peru, membuat kawasan tersebut menjadi dingin. Sirkulasi berulang naiknya udara di barat Pasifik dan turun di timur Pasifik dinamakan sirkulasi Walker. Selanjutnya adalah El Nino. El Nino berarti anak lelaki dalam bahasa Spanyol. Kata El Nino merupakan istilah yang digunakan para nelayan di Amerika Selatan untuk mendefinisikan kemunculan kolam air hangat yang tidak biasa di Samudra Pasifik. Jika di dalam fase netral kita bisa melihat angin pasat timuran memainkan peran penting untuk mendorong arus laut hangat ke Pasifik Barat, dalam fase ini angin pasat sedang melemah. Ya, ada beberapa bulan dalam 1 tahun angin pasat melemah. Saat angin pasat timuran melemah, tidak ada dorongan pada arus laut hangat di Pasifik Timur untuk bergerak ke Pasifik Barat. Oleh karena itu, suhu permukaan laut di Pasifik Barat menjadi dingin daripada normalnya. Menghangatnya suhu di Samudra Pasifik Timur di wilayah pesisir Peru mengakibatkan intensnya proses konveksi yang membentuk hujan lebat di benua Amerika. Sirkulasi Walker yang kita lihat dalam fase netral pada kondisi El Nino terbagi menjadi 2 bagian. Penurunan suhu permukaan laut menjadi dingin di Samudra Pasifik Barat menyebabkan penurunan proses konveksi yang membentuk awan-awan hujan. Itulah yang menyebabkan saat fase El Niño terjadi, terdapat dampak kurang hujan atau kekeringan di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Fase terakhir yaitu La Niña. La Niña berarti gadis kecil dalam bahasa Spanyol. La Niña digunakan para nelayan untuk menjelaskan meluasnya suhu muka laut yang dingin di sekitar Amerika Selatan. Jika dilihat-lihat, La Niña hampir mirip dengan fase netral. Yang membedakan adalah kondisi angin pasat timuran yang lebih kuat daripada fase netral. Karena angin pasat timuran yang kuat, maka arus laut hangat Pasifik Timur terdorong dan tertahan di Pasifik Barat hingga terkadang mencapai ke perairan Indonesia. Thermocline adalah lapisan batas antara air hangat pada bagian atas dan air dingin pada bagian bawah lautan. Kemiringan thermocline pada fase La Niña akan mendorong terjadinya upwelling di kawasan timur Pasifik, menyebabkan proses konvektif di wilayah Pasifik Barat dan menyebabkan hujan yang berkepanjangan di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Beberapa institusi di dunia memprediksi adanya La Niña di tahun 2020-2021 dengan menggunakan model prediksi ENSO. Model prediksi ENSO menghasilkan prediksi anomali suhu permukaan laut di region Nino 34. Region ini merujuk pada lokasi di Samudra Pasifik yang merupakan irisan region 3 yang berada di Pasifik Timur dengan region 4 yang berada di bagian tengah Samudra Pasifik. Anomali suhu permukaan laut positif mengindikasikan fase El Niño dan anomali suhu negatif mengindikasikan fase La Niña. Jika dilihat dari beberapa hasil model prediksi ENSO, indeks ENSO menunjukkan La Niña dan beberapa institusi memprediksi La Niña lemah hingga moderate yang terjadi hingga periode Maret hingga Mei 2021. BMKG juga melakukan pemodelan untuk memprediksi ENSO.
Berdasarkan analisis dasarian 1 Oktober 2020, La Niña diprediksikan akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas lemah hingga sedang. Dampak La Niña di Provinsi Kalimantan Utara. Dampak La Niña beragam bergantung pada musim atau bulan, wilayah, dan intensitas. Peningkatan curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan persentase peningkatan curah hujan berkisar antara 25 hingga 50% dari normalnya dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Perakiraan akumulasi curah hujan 3 bulan mengalami peningkatan paling signifikan pada bulan Desember 2020, Januari, dan Februari 2021. Perakiraan peningkatan curah hujan bulanan yang paling signifikan terjadi pada bulan Februari dan Maret 2021. Verifikasi data hujan bulanan terhadap normalnya pada bulan September 2020 untuk Provinsi Kalimantan Utara, di wilayah Tarakan meningkat 44%, Tanjung Selor turun 38%, Nunukan meningkat 77%, dan Longbawan normal. Dengan adanya perakiraan peningkatan curah hujan dampak La Niña, agar masyarakat waspada terhadap potensi cuaca hujan lebat dan dampak yang bisa ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Baiklah Sobat BMKG Kaltara, itulah tadi pembahasan tentang cuaca dan iklim terkini di Kalimantan Utara. Sampai jumpa di pembahasan cuaca dan iklim selanjutnya.